Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Doa mulai. Sampai-sampainya agar suasana belajar mengajar kita pada hari ini menjadi menyenangkan. Nur Aisyah Sadiq. Hadir, Pak. Nisa Solisa. Sebelumnya Ya, Pak. materi pertemuan sebelumnya itu tentang iman kepada, ada yang masih ingat pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah? Masih, Pak. Ya, Pak. Oke, Tia, ayo. Ya, pengertian iman kepada Rasulullah berarti meyakini dan ke jalan yang benar agar selamat dunia akhirat. Oke, beri aplaus. Ya, coba sebutkan. Yang pertama Nabi Adam, Saleh, Karima, Hud. Oke, bagus. Anak-anak pernah lihat sulap? Seperti apa itu sulap? Ya, tiba-tiba kita melihat tukang sulap, uang yang tadinya hanya 100.000 bisa menebak sesuatu yang memang tidak kelihatan, itu tukang sulap. Dan hari ini kita akan belajar tentang ada banyak rasul-rasul Allah yang punya kelebihan yang bahkan melebihi sulap tersebut. Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama, setelah belajar nanti diharapkan siswa-siswa sekalian akan tahu tentang apa itu. Yang pertama akan ada kegiatan mengamati. Jadi sebentar Pak Guru akan tampilkan di layar melakukan pencarian data. Pak Guru akan kasihkan LKPD. Masing-masing kelompok sebentar akan mendapatkan materi. Coba perhatikan ke depan. Ada gambar apa itu? Kalian bisa tahu? Itu adalah gambar Nabi Ibrahim dibakar. Tidak kelihatan gambar Nabi Ibrahimnya ya. Tapi yang di tengah-tengah ini adalah Nabi Ibrahim AS. Dia dibakar oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Apakah kalian bisa menganalisis itu? Kenapa sampai Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api apinya bisa menjadi dingin? Bisa? Tia. Iya, Tia. Silakan. Jelaskan pendapat Anda. Kenapa itu? Ya, karena Allah yang menciptakan api dan beserta sifat panasnya dan dapat membakar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka mudah bagi Allah untuk mengubah sifat panasnya itu panas. Nah, cara tersebut itu sama juga untuk Allah untuk mudah mengubah sifat panasnya itu menjadi dingin. Tadinya tawa, ya kita bisa merubahnya menjadi manis. Jadi langsung saja begini ya. Di sini kelompok 1, 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian kalian kepada ketua yang kalian inginkan. 1, 2, 3. Masing-masing kelompok ke depan mengambil materi. Masing-masing kelompok tunjuk satu orang temannya untuk ke kelompok lain sebagai tim ahli. Ayo. Pak Guru akan membagikan LKPD berdasarkan materi tadi yang sudah kalian dapat. Ini kelompok 1 LKPD-nya. Ini halaman awal kalian isi dengan kelasnya kalian, nama kelompoknya kalian.
juga melalui Google Classroom, Bapak Guru sudah punya materinya di sana. Dan juga untuk menambah bahan referensi, Pak Guru akan membagikan buku mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kalian yang menentukan sifatnya dari kisah-kisah Rasul yang kalian baca. Rasul itu seperti apa di dalam kisahnya itu kan? Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata Rasul itu orangnya jujur. Cari di internet, kamu tukang baca ini tulis, ya. Nanti hasil kalian cari itu masing-masing orang digabungkan jadi satu untuk kalian presentasikan. Kalian olah dulu siapa yang terbaik yang dia dapat. Mana tim ahli di sini? Ya, sudah dapat. Nah, ini tahun kemana tadi? Mujizat Rasul Allah. Mujizatnya apa? Salah satu Nabi Nuh alaihi. Waktu diskusi sudah habis. Sudah ya? Sekarang sudah hentikan aktivitasnya. Masing-masing tim ahli kembali ke kelompok asal. Ayo, tim ahli. Ya. Teman-teman, jadi materi yang saya dapatkan dari kelompok 5 yaitu sifat-sifat Rasul Allah. Pertama, sifat wajib. Ada sidik, yaitu benar, amanah, yaitu terpercaya. Oke, sekarang saatnya presentasi. Kelompok mana yang siap? Kelompok 1, Pak. Ayo, kelompok 1, silakan. Berdiri. Yang lain memperhatikan ya, yang lain ke kelompok 1. Temannya dari kelompok 1 akan presentasi. Menjelaskan materi tentang menganalisis contoh teladan sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang pertama sifat sidik, yaitu jujur. Contohnya itu mengerjakan tugas-tugas sekolah dan ujian dengan jujur. Sifat yang kedua itu amanah, dapat dipercaya. Contohnya itu sifat teladan amanah, yaitu kita bila diberikan kepercayaan oleh orang tua. Sekarang kelompok berapa? Iya, kelompok 5. Ayo silakan presentasi. Sebentar siapkan pertanyaannya untuk ditanyakan kepada kelompok mana saja yang sudah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat-sifat Rasul Allah. Yaitu yang pertama sidik, yaitu benar. Yang kedua amanah, yaitu terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang yang terakhir, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dapat berpendapat. Pertanyaan saya yaitu, pada zaman sekarang ini, umat manusia sudah banyak yang jauh dari ajaran Islam. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya tadi kepada kelompok 3. Kelompok 2 ya? Ayo, kelompok 2 silakan. Masih ingat kan pertanyaannya? Ya, silakan Terima jawab. kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa Allah telah menakdirkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi sekaligus Rasul terakhir. Jadi sesudah Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan pernah lagi menurunkan Nabi baru. Jika kemaksiatan merajalela di mana-mana, kitalah umatnya yang berkewajiban mencegahnya kemaksiatan tersebut dengan cara berdakwah. Oke, bagus sekali. Kelompok 3, Mas. Sudah jelas? Jelas, Pak. Atau ada sanggahan?
Oke, bagus. Karena jawabannya sangat bagus sekali ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari kelompok mana yang mau bertanya? Kepada kelompok 3. Kelompok 3 perhatikan ya, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Iya, Pak. Kapan mukjizat Rasul itu digunakan? Asa? Iya, silakan. Yang lain perhatikan. Jadi, para rasul tidak mengeluarkan mukjizatnya secara sembarangan. Mukjizat tersebut digunakan apabila mendapatkan perlawanan yang hebat dari kaumnya. Contoh, Nabi Musa untuk menyelamatkan kaumnya dari kerajaan Firaun dan pasukannya. Beri aplaus. Sekarang kita simpulkan bersama ya hasil diskusi masing-masing kelompok. Semuanya masih ingat tadi apa yang sudah didiskusikan? Masih. Nabi Nuh yang pertama, Nabi Nuh yang kedua, Nabi Ibrahim. Kelompok 3 masih ingat? Mukjizat Rasulullah apa saja? Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di musim kemarau panjang dan Itu adalah sifat wajib. Sedangkan para rasul juga itu punya sifat yang mustahil. Sifat mustahil itu seperti apa? Pembohong lawan katanya dari sifat. Kemudian yang terakhir kalau jais apa? Rasul punya sifat jais. Jais itu ada dari kelompok lain yang tahu? Ya, jais itu adalah sifat yang sama dimiliki oleh Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa sama seperti kita yang punya rasa lapar, pasti merasakan lapar. Bukan berarti karena mereka itu adalah Rasul utusan Allah, mereka tidak pernah bersedih, tidak. Bahkan justru mereka para Rasul itu merasakan kesedihan yang luar biasa. Sampai ada beberapa Rasul yang karena hebatnya cobaan tantangan dari kaumnya sehingga mereka diberi gelar ulul azmi. Jadi namanya memberikan contoh yaitu ketika pada saat ulangan kalian harus tidak boleh membuat catatan-catatan kecil ditaruh di bawah meja, mencontek pekerjaan temannya. Percuma kalian mendapatkan nilai yang tinggi tapi ternyata hasil dari punya pacar yang ganteng ternyata hasil dari mujizat itu digunakan oleh Rasul Allah untuk menundukkan lawan-lawannya, mengatakan bahwa itu adalah sihir. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang akhirnya mau beriman. Contoh Nabi Muhammad SAW. Kita melihat tiba-tiba bulan terbelah. Berarti bisa disebut berarti memang bulan terbelah bukan ilusi. Ternyata bulan memang betul-betul terbelah, tidak masuk akal. Nabi Muhammad itu memang sudah sepakat juga dengan para pedagang tadi. Mungkin sudah kirim surat. Itu ya. Jadi mujizat itu perannya walaupun kita punya kekuatan jangan meminta wah saya Bapak Guru Agama harus punya mujizat supaya bisa merubah kalian menjadi sesuai yang baik. Tidak, itu tidak berperan penting. Yang sangat berperan penting dalam dakwah itu adalah sifat-sifat Rasulnya. Apa tadi? Benar. Yang membuat orang-orang masuk Islam itu adalah sifatnya Rasul yang benar. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita masuk di kegiatan refleksi ya. Di kegiatan refleksi ini Pak Guru mau tanya kalian, apa kesan dan kesan kalian, kesan-kesannya kalian selama mengikuti proses belajar mengajar tadi? Apa yang kalian dapatkan? Oke, dari kelompok ya. Dari pembelajaran ini saya menjadi tahu tentang mukjizat-mukjizat yang didapat oleh Rasulullah SAW. Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 apa? Ya, dengan kesannya Ya. kita menjadi tahu bahwa contoh yang dapat kita teladani dari sifat-sifat Rasul yaitu jujur. Berarti dalam mengerjakan tugas kita harus jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Terus juga amanah. Kita tuh harus dapat dipercaya bahwa sesuatu yang ditunjuk oleh kita mampu menjaga suatu kepercayaan tersebut. Contohnya? Contohnya mendapat tugas menjadi ketua OSIS. Oh iya, kebetulan ketua OSIS sendiri.
Jadi ketua OSIS harus mengikut sifatnya Rasul amanah ya. Pak Guru akan bagikan soal. Ada 5 saja, 5 terkait dengan materi yang sudah didiskusikan. Satu lagi kurang. Oke, semuanya sudah dapat? Silakan dikerjakan. Waktu mengisi soal sudah selesai. Sekarang saatnya kumpul. Ya, sudah benar semua. Oke, baiklah. Sebelum kita pulang, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran berikutnya ya, supaya kalian pelajari di rumah. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada Rasul. Kita pulang, mulai kita berdoa mulai. Bismillah.